Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan dari seorang ibu, yaitu, "Dok, kira-kira bagaimana supaya membuat MPASI anak saya berkualitas?" Nah, ini merupakan topik yang akan kita bahas kali ini. Namun seperti biasa nih, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu di luar sana banyak teman, sahabat, keluarga kita yang membutuhkan informasi ini. Karena informasi ini sangat penting untuk memberikan nutrisi yang tepat pada bayi yang akan mendukung dia bertumbuh dan berkembang dan mencegah dari stunting. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, Bapak Ibu semua, untuk menjawab pertanyaan ini kita ambil saja dari literatur yang dikeluarkan oleh UNICEF. Apa sih isi yang sebaiknya ada dalam MPASI untuk membuat nutrisinya berkualitas? Coba kita lihat apa saja. Ya, jadi dikatakan nutrient content of complementary foods. Yang pertama adalah feed a variety of foods to ensure that nutrient needs are met. Artinya adalah dalam membuat MPASI sebaiknya kita membuat dari berbagai olahan atau bahan makanan. Hal ini penting Bapak Ibu semua supaya satu, terpenuhi dari segi karbohidratnya, proteinnya, entah itu protein hewani dan nabati, lemak, dan juga mikronutrisi seperti vitamin dan mineral. Yang kedua, untuk memastikan anak itu bisa merasakan banyak sumber makanan, banyak rasa-rasa bahan makanan. Ini nanti penting untuk mencegah mereka picky eater atau GTM. Jadi, berikanlah MPASI dengan berbagai macam bahan makanan ya, entah nasi, ikan, atau sumber kacang-kacangan, atau juga sayur-sayuran, dan juga lemak itu harus bervariasi. Itu yang pertama. Yang kedua, meat, poultry, fish, or eggs should be eaten daily or as often as possible. Artinya, kalau kita lihat kelompok makanan apakah ini? Kelompok bahan makanan yang merupakan sumber protein hewani. Jadi, sumber protein hewani sangat penting untuk memastikan anak itu tercukupi proteinnya, tercukupi sumber dari zat besinya, tercukupi dari sumber asam amino esensial, di mana asam amino esensial ini sangat penting untuk pertumbuhan dari si bayi tersebut. Dan jika kita mengingat bahwa untuk program stunting adalah menggalakkan kembali dari asupan makan dari sumber protein hewani. Itu yang kedua. Yang berikutnya apa? Coba kita lihat ya. Vegetarian diets cannot meet nutrient need at this age unless nutrient supplements or fortified product are used. Jadi, sebaiknya kita menghindari dari menu hanya makan makanan nabati, karena ini tidak akan bisa mencukupi dari kebutuhan nutrisi si bayi. Kecuali nih, kalau misalnya Anda memang sifatnya vegetarian, sebaiknya konsultasi ke dokter bagaimana memenuhi dari sumber-sumber mikronutrisi, misalnya vitamin B12, apakah perlu suplementasi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah vitamin A-rich fruits and vegetables should be eaten daily. Artinya, buah dan sayur sebaiknya diberikan setiap hari. Namun pengaturan jumlahnya sedikit saja, hanya untuk sebagai pengenal. Yang berikutnya apa? Yang kelima, provide diet with adequate fat content. Nah ini nih, perbedaan antara bahan makanan untuk dewasa dan bayi letaknya di sini. Pada dewasa, mungkin kita akan menghindari sumber lemak. Pada bayi yang MPASI, ini mutlak kita pertimbangkan ya, karena lemak itu tujuannya banyak. Salah satunya adalah meningkatkan sumber kalori dari asupan nutrisi bayi. Kita tahu bahwa 1 gram yang namanya protein, 1 gram yang namanya karbohidrat itu kurang lebih menghasilkan 4 kalori. Sedangkan 1 gram lemak itu
menghasilkan 9 kalori. Jadi jumlah kalorinya itu berlipat. Di samping itu juga lemak ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak si bayi dan juga untuk meningkatkan sistem imunnya. Nah, yang berikutnya adalah avoid giving drinks with low nutrient value such as tea, coffee, and sugary drink such as soda. Ya, jadi kita sebaiknya menghindari memberikan minuman-minuman yang berkalori rendah, dalam artian bernutrisi rendah, seperti teh, kopi, atau minuman-minuman bersoda. Yang berikutnya adalah limit the amount of juice offered so as to avoid displacing more nutrient-rich food. Jadi pada saat MPASI kita sebaiknya membatasi pemberian jus, sebaiknya sih dihindari, terutama jus-jus yang pemberian gula-gula tambahan. Ini adalah isi rekomendasi isi dari MPASI menurut UNICEF. Nah, sekarang mungkin pertanyaan bagi Bapak Ibu adalah bagaimana perbandingannya, bagaimana proporsi antara satu bahan makanan lain dan makanan lainnya berikutnya. Kita lihat proporsinya ini penting ya, bukan hanya anak itu asal makan kenyang, bukan nasinya banyak, lauknya dikit, itu kan tuh dewasa ya. Untuk bayi khususnya MPASI, kita perhatikan proporsi dari bahan makanan ini. Perhatikan pada gambar berikut. Jadi yang namanya protein itu kurang lebih 20%, lemaknya 40%, dan juga karbohidratnya kurang lebih 40-60%. Artinya kita nggak usah bingung menghitung-hitung atau istilahnya menimbang-nimbang ya. Kita coba logika ya. Kira-kira kalau 20% itu seberapa banyak sih? Ya kurang lebih 1/5 bagian dari target si bayi makan. Misalnya dari targetnya 1 mangkok ya 1/5 mangkok. Nah, lemak ini bagaimana cara menghitungnya? Gampang saja. Pada bayi antara 6 sampai 11 bulan diberikan per kali makan adalah setengah sendok lemaknya. Lemak itu ada banyak ya, bisa lemak hewani atau nabati. Ya, lemak hewani itu bisa lemak dari hewan-hewan seperti misalnya lemak kulit ayam atau lemak brutu atau dari apa saja yang bisa kita berikan ya. Sedangkan lemak nabati itu bisa minyak goreng, bisa minyak evo, minyak biji bunga matahari dan lain sebagainya. Di atas usia 1 tahun sampai 2 tahun kita berikan per kali makan kurang lebih 1 sendok makan. Itu dari jumlah lemaknya. Sedangkan dari karbohidratnya adalah 40-60%, kurang lebih setengah porsi dari target si makan anak. Jadi ini penting kita perhatikan. Tadi saya katakan bahwa buah dan sayur itu tidak perlu banyak-banyak, hanya cukup pengenalan saja. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan bagaimana tips untuk membuat MPASI anak berkualitas secara nutrisi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah.